Oh, itulah fungsinya iklan. Jadi iklan ini adalah saving time kita. Karena kan kita menukarkan uang kita kan. Jadi ketika kita iklan, udah biarin aja iklan jalan sendiri. Paling kita cek aja rekening kita gitu tuh mas. Halo Hoster People, selamat datang kembali di Inspiratif Corner by Niaga Hoster bersama saya Riza Prihananto. Dan di episode kali ini kita akan kedatangan seorang master ya, kita sebutnya suhu lah ya, orang-orang pada bilangnya, tentang FB Ads gitu. Yang mana beliau itu sudah bisa menghasilkan jutaan dan miliaran rupiah dengan cara menjadi seorang internet marketer gitu. Nah langsung saja kita panggil siapa dia? Mas Andri Andropia. Halo mas. Halo Mas Andri. Teman-teman. Oke ya, buat yang belum tahu nih ya para hoster people semua, Mas Andri Andropia ini adalah seorang internet marketer yang berkecimpung di dunia FB Ads ya Mas ya. Di sini Mas Andri Andropia itu sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari jutaan hingga miliaran gitu. Sehingga Mas Andri ini dijuluki sebagai seorang Mastah FB Ads gitu oleh para internet marketer lah ya komunitasnya gitu. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih buat Mas Andri karena sudah meluangkan waktunya ya. Karena kalau saya lihat di beberapa platform sosial media ini ada beberapa invitation tentang kayak webinar gitu yang mendatangkan Mas Andri juga nih. Berarti kan sebegitu berpengaruhnya ya Mas Andri di dunia bisnis online kayak gitu. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu nih, akhir-akhir ini kesibukannya ngapain nih Mas? Oh, sekarang keliling-keliling mas. Keliling-keliling? Ya. Wow. Habis ini sebelum dari sini dari mana nih? Dari Bogor, dari Jakarta. Wow, luar biasa nih ya. Dengan menjadi seorang internet marketer, kalian bisa keliling Indonesia loh guys. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke obrolannya, boleh perkenalan diri dulu. Mas Andri ini sebenarnya siapa sih gitu? Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Andri Andropia. Saya dari Palembang. Saya mantan PNS dan saya menjadi internet marketer. Gitu mas. Mantan PNS nggak tuh? Mantan PNS ya. Nah, ngomong-ngomong mantan PNS ya, kan saya lihat dari artikel-artikel yang ada di sosial media ya, kita sebut aja jadi kayak portal-portal gitu yang membicarakan tentang Mas Andri ini memang beliau itu dinyatakan sebagai seorang mantan PNS gitu. Nah tapi yang bikin kita bingung nih ya, soal mantan PNS. PNS itu kan sebuah profesi nih yang diidamkan oleh calon istri atau calon mertua. Nah ya kan, kok bisa-bisanya mengundurkan diri gitu. Bertanya-tanya kan ya pasti netizen nih. Jadi apa sih yang membuat Mas Andri ini berpikiran kalau sepertinya saya harus keluar dari PNS nih gitu? Ya jadi ceritanya ketika saya memutuskan untuk jadi internet marketer itu mas tahun 2011 gitu maksudnya. Nah, mungkin teman-teman tahu lah saat itu tahun 2011 itu saya baru diangkat. Nah, saya punya impian gitu. Impian itu adalah pengen umrohkan orang tua gitu. Itu ceritanya itu. Itu awal mula kenapa saya harus internet marketer gitu. Nah, mungkin ya Mas Riza tahu ya, kalau kerja itu dari jam 8 sampai jam 5 gitu ya sebagai negara. Jadi nggak punya waktu untuk mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Makanya saya mikirlah apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Akhirnya saya memilih untuk jadi internet marketer. Oh gitu. Gitu ceritanya. Berarti kayak di kala bekerja dari jam 8 sampai jam 6 sore atau jam 5 itu kayak nggak bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya? Ya itu kan sebagai abdi negara ya, tugas kita sebagai negara. Nah lalu saya mikirlah apa yang bisa saya lakukan untuk bisa membagikan orang tua gitu. Saya pengen banget mengumrohkan orang tua gitu. Akhirnya saya milih itu. Lalu saya belajar dan alhamdulillah di tahun 2016 saya bisa mengumrohkan gitu. Alhamdulillah ya. Dan itu tanpa ganggu pekerjaan mas. Oh iya? Iya, karena kan internet marketer itu kan kita bisa setup otomatis gitu kan.
Oh gitu. Jadi ketika kita bikin apa sistemnya, nanti kan semua berjalan otomatis itu di internet tuh. Oh, oke. Tapi ketika menjadi seorang internet marketer pada saat itu langsung lepas dari PNS atau enggak. kayak PNS nyambi dulu gitu? Oh, nyambi dulu. Oh, nyambi dulu. Saya kan kerja dari 8 sampai jam 5 gitu ya. Nah, lalu malam saya mulai mulai menghasilkan diri lagi. Iya, misalnya gitu. Nah, ketika saya 2020 Mas, pas corona gitu, baru ditandatangani untuk resign. Nah, itu waktu itu saya memutuskan kayaknya harus lebih cepat ya, harus dikejar karena ternyata banyak sekali impian-impian yang harus diwujudkan tuh. Gitu. Jadi ceritanya kenapa saya harus memutuskan untuk resign, karena saya banyak sekali impian yang harus saya wujudkan gitu Mas. Karena bukan berarti PNS itu nggak bagus ya Mas ya, tapi itu mungkin bukan kendaraan yang cocok buat saya untuk bisa dapat impian. Gitu. Gitu Mas. Tapi ketika mengundurkan diri dari PNS itu udah ada profit kan berarti? Oh iya. Oke. Saya di sekitar 9 tahun itu ya saya mempersiapkan diri gitu, nggak tiba-tiba langsung kepepet gitu yang enggak langsung dengan diri gitu ya. Tapi kalau saya nyiapin semua, kalau udah siap baru saya putuskan gitu. Oke, baik, terima kasih. Bukan berarti kita memotivasi para PNS untuk resign ini ya, jangan sampai ada resign massal Mas. Iya. No. Targetnya adalah orang-orang yang mungkin belum berhasil untuk menjadi seorang PNS, masih ada jalan lain seperti contohnya betul. Mas Andri Andropia ini bisa menjadi seorang internet marketer gitu. Dan kalau sekarang menjadi PNS tapi juga masih bisa nyambi kan pada saat itu gitu kan. Bahkan orang kerja sekarang tuh bisa Mas. Sekarang kan semua orang punya handphone kan? Iya. Oh, handphone aja bisa tuh. Itu bisa jadi sebagai sarana kita untuk menghasilkan. Oke, berarti nggak perlu resign tetap bisa ya? Oke, tuh guys bisa. Jadi kalau misalkan kalian sekarang PNS dan mau penghasilan tambahan, bisa jadi internet marketer tanpa harus resign gitu. Jadi masih tetap bisa jadi menantu idaman, tenang. Oke, selanjutnya nih. Kan dari saat itu kan dengan motivasi Mas Andri ini menjadi seorang internet marketer karena ingin mengumrohkan orang tua nih pada saat itu. Tapi ada nggak sih titik di mana ketika Mas Andri ini merasa kayak, kan tadinya mungkin motivasinya ingin mengumrohkan orang tua, tapi akhirnya kayak ada klik tersendiri dengan bisnis online, kayak wah kayaknya aku lebih, yang kayak tadi Mas Andri bilang kan katanya bukan kendaraan yang cocok menjadi seorang PNS, tapi akhirnya menemukan kayak oh kayaknya klik nih sama bisnis online. Itu di momen seperti apa sih? Iya, saya ini Mas, ketika kita terjun, kan sebenarnya bisnis offline sama bisnis online itu ya hampir mirip sama gitu Mas ya. Bisnis online dijadikan bisnis offline dijadikan online gitu ya. Nah, jadi kita bisa membantu banyak orang gitu Mas. Oh gitu. Nah contoh saya punya 3 perusahaan, nah salah satu perusahaan itu banyak keluarga yang kerja di sana. Oh gitu. iya. Itu yang bisa salah satu motivasi juga Mas, karena kan mungkin banyak saudara-saudara kita yang agak kesulitan untuk cari kerja gitu. Nah dengan kita memfasilitasi sarana itu, kita bangun perusahaan gitu ya, nah, kita bisa ajak teman-teman atau banyak saudara untuk bisa kerja gitu, sehingga mereka dapat penghasilan. Oke. Gitu. Berarti dengan membuka lapangan pekerjaan itu menjadi salah satu momen di mana Mas Andri kayak ngerasa oh kayaknya cocok juga nih saya di bisnis online ini gitu. Ya karena saya ini Mas, saya tinggal di daerah gitu ya. Gitu. Saya di tengah daerah, kemudian saya keluarga besar dan saya banyak saudara-saudara yang belum kerja gitu Mas. Akhirnya saya mikir, wah ini gimana sih bisa bantu mereka. Akhirnya saya bangun perusahaan Mas, dan isinya semuanya keluarga saya semua. Adik-adik saya semua. Jadi family business ya? Iya, jadi kalau ngantor itu udah kayak acara keluarga. Ceritanya. Itu ada tuh. Rapat hajatan ya. Nah, lucunya gitu Mas, kalau misalnya atasan kan dipanggil Pak gitu ya. Ini enggak Om. Paman gitu. Saking berarti gitu ya. Tingkat profesionalismenya itu sangat tipis ya. Maksudnya batas antara profesionalisme dan familinisme ini. Ya, itu di salah satu bisnis ya Mas ya. Iya. Tapi ya malah bertumbuh. Oh gitu. Iya. Lebih fleksibel mungkin ya jadi cara komunikasinya gitu. Iya. Justru mereka kalau nggak action itu malah rasa malu sendiri gitu ya. Oh iya. Karena kan malu sama
Saya punya tuh, dia manggil saya tuh nenek. Kakek. Ya kakek gitu ya, kakek gitu. Saking itu saya nggak enaknya gitu. Oh, oke oke oke, Tapi baik. seru-seru. Oke, itu guys. Jadi salah satu apa ya, klik yang bikin Mas Andri ini merasa cocok dengan bisnis online-nya itu adalah di mana beliau itu bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa membantu orang-orang yang sulit mendapatkan pekerjaan, baik itu orang luar maupun kerabat beliau sendiri gitu. Ngomong-ngomong masalah bisnis online nih Mas, kan bisnis online itu banyak banget nih, ada kayak jualan online, jadi content creator, terus jadi blogger, affiliate, dan masih banyak lagi gitu. Dan kalau Mas Andri ini sebenarnya awalnya itu menggeluti dunia bisnis online itu di bidang apa sih? Iya, pertama saya jualan baju Mas. Jualan baju? Iya, jualan baju di tahun 2014 gitu ya. Jadi dari tahun 2011 sampai 2014 tuh proses belajar gitu. Nah, baru ngasilin itu 2014 baju dengan 48.000 customer. Gitu ya. Nah, kemudian mulailah jualan produk-produk lain, kemudian akhirnya tahun 2016 mulai ngerilis produk digital. 2016 produk digital. Ya, e-course, video training, software, nah kayak gitu. Nah itu sama rekanan ya, ada yang produk yang saya ciptakan sendiri gitu sampai sekarang gitu. Gitu. Berarti kalau sekarang itu masih jualan baju atau enggak? Oh enggak, kita kemarin jualan kurma, terus sekarang mau jualan herbal. Berarti gitu. Banyak produknya ya, iya, bukan cuma satu gitu. Iya. Gitu. Wow. Skincare juga gitu, banyak lah. Wah, mantap juga ya. Berarti kayak anak mudanya juga kena nih ya. Dan serunya kalau kita bisa ngiklan ya Mas ya, salah satu dengan FBA itu kita bisa jualan apa aja jadinya. Gitu. Tapi kita harus punya barang fisiknya dulu kan berarti? Iya. Harus ada yang dijual gitu. Kalaupun nggak punya juga bisa jadi affiliate kan? Oh iya benar. Bisa jadi dropshipper kan? Iya benar. Oke. Nah, terus awal mula menjadi seorang bisnis online atau jualan online itu sendiri, platform yang dipakai itu apa Mas? Saya WordPress. Ya, Kalau sekarang selain WordPress apa? Masih WordPress. Gitu. Tapi pernah nggak kayak mencoba marketplace gitu? Oh iya, ada beberapa sih. Cuma kita tetap ke WordPress ya, karena kita pengen database customer itu ada di kita gitu. Gitu. Nah, WordPress-nya ini berarti dihubungin ke Facebook atau gimana? Yes. Jadi kalau jualan itu kan 3 fase ya. Yang pertama produk, yang kedua toko itu WordPress, yang ketiga traffic. 3 produk, toko, traffic gitu. Produk ya, siapin produk fisik, produk digital, kemudian diarahkan ke toko, kemudian dapetin traffic gitu. Berarti tokonya ini yang ada di WordPress itu? Yes, betul. Gitu. Berarti saya jadi kepikiran FB Ads-nya dipakai di mana nih? Nah, ngomong-ngomong FB Ads-nya dipakai di mana? Nah, inilah saatnya ya menguak misteri FB Ads ini. Karena kan sebenarnya kalau cuman pakai WordPress atau itu kan sebagai tokonya ya, sama barangnya kita ada, orang tinggal datang ke websitenya tanpa harus Facebook kan sebenarnya bisa kan? Betul. Oke. Kalau misalkan websitenya memang udah terkenal atau banyak orang tahu gitu kali ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah FB Ads nih atau Facebook Ads gitu, mungkin kan banyak nih orang-orang awam yang nggak tahu ya kayak gitu. Kayak saya nih contohnya ya. Saya tahu nih ada FB Ads, tapi saya nggak tahu nih fungsinya buat apa. Karena kan sebenarnya dengan toko dan adanya narasumber, adanya customer bisa langsung beli gitu. Nah, boleh nggak sih dijelasin Mas nih peran atau FB Ads ini sebenarnya apa dan gimana sih gitu? Jadi Facebook Ads-nya adalah salah satu solusi untuk mempercepat mendapatkan traffic Mas. Jadi kata kuncinya mempercepat. Jadi ngambil trafficnya aja nih? Yes, dan kemudian ya closing, traffic to target gitu. Kita bisa aja promosi free ya, gratis, misalnya update status, grup gitu kan, atau ke teman-teman ya, itu bisa tapi lama Mas. Nah dengan iklan itu lebih cepat, karena kan yang kita tukarkan kan bukan waktu ya, tapi uang kita yang kita tukarkan untuk mendapatkan pengunjung gitu. Oke. Berarti ada modal tersendiri untuk ke FB Ads itu ya? Karena iklan adalah menukarkan uang untuk mendapatkan pengunjung gitu Mas. Maksudnya
pertama kali Mas Andri ini menggunakan FB Ads, boleh tahu nggak kayak modal berapa yang dikeluarkan gitu? Oh, kalau ngiklan itu kita bisa mulai dari 15.000 ya Mas ya. $1 gitu. Rp15.000. Iya, nah nanti kita ngiklan, nah itu ada perhitungannya Mas. Sehingga apakah iklan kita boncos atau enggak atau profit. Nah kalau profit kita langsung bisa scale up gitu. Oh Nah, iya. ketika iya, saya iya, dapat iya. 1,5 miliar itu budget iklan saya itu 100 juta Mas. Wow. Iya, tetapi 100 juta itu bukan 100 juta langsung, enggak. Saya testing dengan 50.000 dulu. Oh 100.000. jadi kayak meningkat gitu Iya, ya? nah kemudian ketika saya baca hasilnya ya, nanti dibaca atau apa CPM, CPL, ya macam-macam lah menunya ya, landing page view dan sebagainya. Dan nanti setelah dibaca, oke profit baru kita scale up. Nah itu. Oke, oke, Dengan naikkan oke. budget itu bisa menjangkau audiens lebih besar. Pernah nggak profit? Oh pernah. Oh oke. Baik, baik, Tapi baik. nggak profit itu adalah intinya kita baca hasil data Mas. Iya. Ketika kita nggak profit katakanlah ya, nanti kita tahu yang mana bocornya tuh. Ibarat pipa ya yang kita pasang-pasang, kita tahu tuh yang bocornya yang mana. Apakah mungkin ketika kliknya rendah, oh berarti konten iklannya tuh. Kurang menarik gitu ya? Yes, ketika ikan klik, oke kliknya banyak tapi ke landing page-nya sedikit, oh berarti websitenya lemot. Oke. Oke, kemudian ketika website mereka datang banyak tapi yang order dikit, oh berarti Konversinya. copywriting Oh. atau konversi landing page-nya kurang keren. Oh banyak order tapi nggak ada transfer, oh berarti konversi CS-nya nih. Oke. Kayak gitu tuh. Jadi banyak panelnya Mas yang Berarti Mas cek. ini udah sampai menyediakan customer service Oh berarti iya, itu? iya. Wow. Wow. Oke, oke. Nah, ini ngomongin era-era anak-anak Gen Z ya. Sekarang kan lagi marak nih orang-orang pada pakai kayak TikTok gitu kan. Otomatis ada TikTok Ads juga kan. Oke. Terus Google Ads otomatis masih berjalan sampai sekarang gitu. Tapi kenapa Mas Andri ini masih apa ya namanya? Setia dengan Facebook Ads itu sendiri. Oh, Apa sih yang bikin Mas Andri itu kayak ngerasa, wah sepertinya saya tidak bisa meninggalkan Facebook Ads ini gitu. Ya yang pertama ya platform yang pertama sekali saya pelajari ya itu Mas ya, Facebook sama Instagram itu yang pertama. Yang kedua setiap platform itu punya jamaahnya masing-masing Mas. Dan karakternya juga beda-beda ya. Contoh ketika kita ngiklan di TikTok, berarti view-nya yang harus dilihat gitu ya. Videonya gitu ya, durasinya, orang nonton betah atau enggaknya, itu yang pertama. Yang kedua kalau Google adalah itu berdasarkan orang yang cari, karena ibarat Google sama Facebook Ads itu beda Mas. Itu ibarat tukang bakso. Kalau misalnya di Google itu tukang baksonya mangkal, dia punya toko. Oke. Yang datang itu customer. Nah kalau Facebook enggak, Facebook itu adalah si tukang baksonya keliling. Ya katakanlah keliling komplek gitu. Oke. Nah, jadi dua platform itu berbeda. Itu. Nah, kalau di Google dia punya batasan, ya kan per hari berapa sih orang datang kayak gitu kan. Nah, kalau Facebook enggak. Facebook itu semakin jangkauannya makin besar, semakin besar juga audiens yang kita dapatkan gitu, Mas. Berarti ketika kita menggunakan Facebook Ads ini kita selaku pengiklan itu kita harus aktif juga ya berarti. Oh, itulah fungsinya iklan. Jadi iklan ini adalah saving time kita. Karena kan kita menukarkan uang kita kan. Jadi ketika kita iklan, udah biarin aja iklan jalan sendiri. Paling kita cek aja rekening kita gitu tuh Mas. Gitu ya. Kerjanya cuman Kayak gitu, buka ya. tutup rekening. Iya, karena kan itu kan semuanya robot semua kan yang kerja itu Iya kan. sih benar. Nah, jadi ibarat tukang bakso kayak komplek gitu ya. Bakso kayak gitu kan. Ada yang beli 5, itu robot semua Mas. Oh gitu. Iya, karena kan iklan, kita dapat berapa orang beli gitu ya, omsetnya berapa itu semuanya ini Mas, datanya muncul semua gitu. Iya. Sampai hafal ya cara buka tutup rekening ya. Lihat-lihat rekeningnya gitu. Oke, kayak gitu tuh ternyata. Jadi nanti silakan ya buat teman-teman mungkin cocok dengan sistem kerjanya FB Ads ini bisa belajar langsung ya Mas ya. Siapa tahu pengen jadi orang yang kerjanya cuma rebahan, masukin pin rekening terus buka dilihat nanti tutup lagi gitu kayak Mas Andri nih. Oke. Kalau misalkan nih Mas para hoster people nih pengen pakai Facebook Ads nih katakanlah. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan tuh apa sih gitu? Apa yang harus dipunya?
Yang pertama kemauan ya mas ya, kemauan belajar ya. Itu yang pertama ya. Iya, iya. Ya, itu yang kedua lupakan dulu yang lain. Ya, Maksudnya? karena platform ini berbeda mas. Ketika kita mungkin misal ya pengalaman ngiklan Google itu nggak bisa diterapkan di Facebook. Oh, Karena oke, beda mas. oke. Beda ya. Oke. Environment-nya beda ya berarti. Itu ya. Yang kedua siap boncos. Karena? Karena kan masih belajar kan. Oh, oke. Nggak, iklan pertama itu sebenarnya mindset boncos itu bukan boncos mas, tapi beli data. Oke. Beli data ya. Jadi kan tinggal iklan, oke, kan boncos tuh. Boncos itu hanya kesimpulan dari funneling. Funneling itu apa ya? Perjalanan customer tuh dari lihat iklan, klik iklan, sampai ke iklan, konversi, transfer gitu kan. Nah, itu yang dibaca tuh. Nah, ketika sudah dibaca kan boncos kan. Nah, jangan sampai situ. Banyak pemula itu berhenti di situ, Mas. Aduh boncos gitu ya. Terus akhirnya nggak yakin gitu. Pas ditanya boncosnya kenapa? Nggak tahu, saya juga bingung. Gitu. Nah, itu yang bahaya gitu. Nah, banyak orang yang sudah ngiklan tapi nggak tahu baca hasil iklan. Nah, padahal tahap selanjutnya adalah baca hasil iklan. Itu yang penting, Mas. Oke. Nah, ketika sudah baca hasil iklan, dia tahu bocornya yang mana. Oke, ketika dia tahu bocornya yang mana, dia perbaiki, udah winning gitu mas, gitu. Nah, jadi tahapan itu yang harus dilalui gitu mas. Oke, tapi berarti ketika udah dapat data, kita harus ada kemauan buat analyze datanya juga ya? Iya, karena kan kita nggak tahu iklan kita bagus atau enggak kecuali testing kan. Nah, banyak orang boncos. Pas ditanya boncosnya kenapa? Nggak tahu, boncos aja gitu. Itu yang bahaya gitu ya. Nah, seharusnya itu harus dibaca gitu. Oke. Nah, kalau di saya ini ya sama teman-teman gitu ya, saya ngadain Zoom gitu ya. Nah, yang penting itu baca. Misalnya CTR, click to rate gitu ya. CTR itu didapat dari klik dibagi impression. Nah, kalau misalnya kurang di bawah itu, berarti materi iklannya jelek. Oh, gitu. Misalnya di bawah 1,5 kita cek 0, sekian. Oh, berarti materinya benerin. Yang tadinya mungkin tukang baksonya pakai bakso yang gitu ya. Iya. Ganti materinya. Mungkin pakai lagu dangdut kayak atau gitu ya. Sehingga orang tuh wow, apa itu? Iya. Gitu tuh. Gitu tuh. Tapi itu ada apa namanya? Kayak platformnya buat belajar atau ilmu-ilmu yang ada di FBS itu? Iya. Oh, ada juga. Itulah saya desain. Jadi kalau misalnya belajar gitu ya, saya desain gitu mas. Jadi ada 5 tahap persiapan, ngiklan, baca hasil iklan, bikin KPI itu angka-angka gitu ya, dan terakhir ada scale up gitu mas. Oke. Tapi kalau di Facebooknya sendiri ada nggak? Oh, banyak sekali, ada 100 lebih. Oke. Tapi yang kita pilih aja yang kita butuhkan aja gitu mas. Oke, berarti kalau misalkan kita mau belajar di Facebook, berarti kita harus punya akun Facebooknya juga dong? Oh iya, wajib itu. Iya, wajib. Oke, nah kalau ngomong masalah akun Facebook nih, karena kan mungkin banyak orang yang di era saat ini tuh sudah jarang aktif di Facebook gitu ya. Nah kan mungkin mereka punya Facebook tapi Facebook lama gitu ya, bukan Facebook yang dibikin tahun 2020-an atau 2000 berapa lah yang mendekati ini gitu. Misalkan yang masih namanya kayak misalkan nama Facebook saya kayak Riza sayang kamu selamanya gitu kan. Nah itu tuh Facebook itu masih bisa dipakai nggak sih kayak buat FB Selama gitu? bisa login bisa mas. Nanti ketika kita login ya, kita bisa bikin bisnisfacebook.com namanya. Oke. Nah, itu kan selama itu bisa diakses, bisa ngiklan. Oh gitu. Berarti pakai akun lama pun nggak masalah ya? Nggak masalah, selama itu belum pernah diiklankan ya. Oh iya. Ketika sudah diiklankan dan ya mungkin kena ada namanya Ads Manager error ya. Itu ada penalti dari Facebook di mana dilarang beriklan, itu nggak bisa lagi. Gitu. Gitu. Oke itu bisa guys. Jadi kalau misalkan yang kalian Facebooknya masih namanya agak alay-alay gitu ya, jangan berputus asa karena itu masih bisa dipakai selama kalian masih bisa login dan belum pernah diiklankan gitu. Oke, nah kalau misal ini kan masalahin akun Facebook nih yang tadi. Terus sekarang lebih ke fanpage. Oke. Nah kalau misalkan fanpage itu ada settingan khususnya nggak di Facebook untuk mengarah ke FB Ads ini? Ya, fanpage itu adalah media untuk iklannya mas. Ibarat yang bakso tadi ya. Fanpage itu adalah gerobaknya. Oke. Kan kalau nggak ada gerobak nggak bisa bawa gitu. Baksonya ya. Mungkin tetap di sini kayak nasi padang gitu. Nah, fanpage itu kayak gitu mas. Jadi fanpage itu, nah kalau untuk jangka panjang disarankan untuk isi konten di sana. Kayak Instagram lah.
gitu. Tapi Oke. kalau untuk jangka pendek, misalnya mau jualan, dapat uang gitu ya, dapat ada produk jualan selesai gitu, nah itu oke, nggak perlu ditambahin juga oke, nggak apa-apa. Oke. Berarti fanpage ini opsional atau? Nggak wajib. Oh, wajib. Kalau ngiklan itu ibarat gerobaknya mas. Oh, oke. Tapi pengelolaannya itu fanpage itu harus seaktif akun pribadi kita nggak? Oh nggak juga. Oh, Enggak, oke. itu kembali lagi ya, kalau misalnya untuk hanya hit and run, dan itu sekali jual selesai gitu mas, itu nggak perlu bisa bikin fanpage, karena satu akun Facebook profile itu bisa bikin banyak fanpage mas, unlimited. Oh, gitu. Yes. Nah, tapi kalau misalnya kita digunakan untuk jangka panjang, misalnya kita brand owner lah, produk, yang dimana produk ini untuk jangka panjang, nah itu saya sarankan di setup untuk jangka panjang gitu. Oh, iya. Oke. Nah, oke Mas. Tadi kan kita udah bahas tentang fanpage nih ya. Nah, tapi selain fanpage itu ada landing page. Nah, landing page ini sama nggak sih fungsinya kayak fanpage? Oh bisa jadi ya mas. Kalau Facebook itu kan dapetin traffic gitu ya, traffic yang murah gitu ya, traffic yang tertarget ya, pengunjung gitu ya traffic. Nah ketika kita dapat pengunjung, kemudian diarahkan ke landing page. Nah, landing page itu ibarat toko mas. Oke. Toko. Nah tujuannya adalah konversi. Kalau bahasa kita itu ngubah pengunjung jadi pembeli, nah kayak gitu mas. Oh iya. Jadi landing page itu penting banget di dalam bisnis karena tujuannya adalah untuk konversi mas. Gitu, mengubah orang pengunjung jadi pembeli gitu. Oke, berarti si fanpage ini buat menarik masanya. Habis itu masanya nanti diarahkan ke tokonya baru. Iya, betul. Oke. Itu mengarahkannya dengan apa? Dengan klik atau dengan atau apa? Macam-macam. Kalau Facebook itu ada 11 menu, Mas. Wow. Yes, bisa dia berdasarkan goal. Pertama bisa klik ya, orangnya klik, atau orang viral itu share, like, comment gitu. Kemudian video views, orang nonton gitu. Atau application, atau ketika mentarget yang lokal, misalnya kita punya misalnya restoran gitu, saya mau target biar terkenal di kecamatan kita, bisa mas. Jadi macam-macam menu di Facebook itu. Nah, untuk orang yang baru mulai nih, yang paling mudah dijangkau itu menggunakan menu yang mana kira-kira? Ya tergantung goal lagi ya mas ya. Kalau misalnya saya pengen terkenal viral, berarti gitu. pilih interaksi. Saya pengen closingnya di WA atau di landing page gitu, itu pakai klik atau konversi. Oke. Kalau saya pengen dikenal banyak orang gitu, pakai awareness, kayak gitu. Oh iya, berarti memang Macam-macam mas. ya, jadi setiap menu itu tergantung dari tujuan si yang mau ngiklan ini mau dapat apa gitu ya. Nah, dan kebanyakan yang internet marketer pakai itu klik mas, klik sama konversi. Jadi closingnya itu di landing page gitu. Oh gitu. Karena kan mereka tuh pengen banyak jualan gitu. Oke. Tapi berarti kalau misalkan kita nggak punya landing page itu gimana? Bisa nggak? Pakai WA. Oh langsung ke kontak personnya? Iya, cuma susahnya itu di Facebook tuh ada tracking namanya mas. Tracking itu pixel gitu ya, tag pixel. Nah pixel itu adalah kode yang ditanamkan di platform, ya misalnya WordPress, itu tujuan untuk melacak behaviornya, kebiasaannya. Oh iya. Gitu. Nah kalau kita nggak pakai pixel, itu sulit mas. Sulitnya Facebook nggak ngerti iklan ini untuk apa, karena ini kan iklan sosial media ya mas ya. Iya. Berarti orang itu berdasarkan interest, berdasarkan behaviornya. Gitu. Beda kalau Google kan berdasarkan orang ngetik gitu ya. Nah itu kalau WA itu sulit untuk di track. Itunya. Nah kalau landing page bisa mas. Misalnya contoh gini ya, kita bikin 3 halaman gitu ya. Ketika orang ngeklik masuk ke landing page, katakan sales page gitu ya. Kemudian dia baca, oke, keren, bagus, klik order ke halaman order kan. Oke, bagus. Dia diisi data ke halaman konfirmasi pembelian. Nah Facebook bisa baca sampai situ. Oh iya. Jadi pixelnya namanya pixel view content, pixel add to cart, pixel purchase, pembelian. Nah, nanti kita bisa kasih tahu Facebook tolong carikan orang Indonesia yang kebiasaan sampai sini. Sampai purchase gitu. Nah, sehingga nanti Facebook akan cari sendiri itu. Oke, berarti tapi kita juga bisa mencari yang memang mungkin cuman sampai awal doang, ya view doang, nggak nyampe purchase gitu, bisa juga. Bisa, tergantung goal kita gitu. Oh, oke.
Berarti memang lebih detail ya, lebih lengkap Ya, kalau kalau misalkan punya landing page ya. betul, kalau mau belajar Facebook secara detail, disarankan belajar pakai landing page karena itu belajar pixel, Mas. Gitu, oke. Nah, ngomong-ngomong tadi kan bahas nih tentang landing page itu ada 3 part nih. Iya, Dari apa tadi yang pertama, Mas? Sales page, Sales page, order page, konfirmasi page. konfirmasi page. Nah, berarti itu memang basicnya harus punya 3 itu atau kayak satu halaman aja cukup? Bisa satu halaman ya, cuma Facebook berhenti belajar di situ, Mas. Oh gitu. Kan view content tuh orang lihat, Mas. Heeh. Ketika klik order, berarti dia siap untuk order. Ketika dia ngisi data, klik tombol beli, berarti orang beli. Nah, kalau kita cuma satu, berarti orang lihat aja, Mas. Facebook nggak bisa menganalisa orangnya sampai mana. Oh gitu. Dan tapi kalau misalkan landing page 1 nih, langsung beli itu bisa nggak? Oh bisa, cuma dia langsung ke WA biasanya. Closingnya gitu. di WA, CS gitu lah. Jadi akhirnya kita hire CS kayak gitulah. Gitu. Kalau misalkan 3 itu lebih lengkap gitu. Ya kualitas trafiknya tuh ya memang buyer gitu. Orang yang sampai ketiga kan berarti memang dia posisi mau beli kan. Iya. Gitu. Niatnya emang seniat itu gitu. Iya, kalau ya kan 3 kan dilaluinya kan 3 kan. Kalau 1 ya bisa jadi orang iseng gitu ya. Bisa jadi orang tanya-tanya gitu ya. Iya. Otomatis ya keahlian CS nanti akhirnya. Gitu. Oke, jadi itu 3 halaman itu bisa mengkategorikan si customer-nya harusnya ya. gitu. Dan kalau mau belajar Facebook lebih detail itu sampai 3 itu, Mas. Oh gitu, itu guys. Jadi 3 landing page itu menjadi salah satu indikator untuk belajar ads secara lengkap gitu. Kalau misalkan buat landing page nih ya, landing page sendiri itu kan kita sebutnya kayak website gitu kan. Nah itu Mas Andri itu biasanya pakai platform apa sih? Saya WordPress, Mas. Masih pakai WordPress ya? Oke. Sampai sekarang? Iya, masih sekarang. Soalnya WordPress itu banyak menunya, enak setupnya gitu, Mas. Drag and drop gitu. Iya sih, dan benar-benar. template-nya juga banyak gitu. Template-nya Plugin-nya juga banyak. Iya, ya? banyak gitu. Benar-benar. Jadi kita nggak kesusahan ya, kayak ya kalau banyak kan enak kan, tinggal ini aja. Iya gitu. benar. Nah ngomong-ngomong masalah WordPress nih, kan berarti kita tahu sendiri lah kan, kalau misalkan WordPress itu menjadi salah satu platform yang memang diminati oleh banyak orang ya. User WordPress kayaknya sekarang udah puluhan juta orang gitu kali ya. Mungkin sekian persen orang di dunia pakai WordPress gitu. Nah itu kan berarti kita butuh tempat untuk menyimpan data di WordPress ini itu alias hosting lah ya, atau server kita sebutnya. Nah kalau Mas Andri sendiri kalau memilih hosting atau server untuk penyimpanan data websitenya itu yang seperti apa sih? Kayak kualitasnya atau apa gitu? Iya. Jadi kalau bikin WordPress itu kan kita butuh hosting dan domain ya, Mas ya. Iya. Nah, kan kita kalau untuk hosting tuh mau beli sendiri ya nggak akan mampu lah ya. Nggak mampu ya, terlalu banyak budget yang dikeluarkan. Iya, betul. Ya mending kita sewa di suatu tempat yang tentu ya sudah berpengalaman gitu ya. Yang mudah gitu ya, ya setup-setupnya mudah, settingannya terus aman, mungkin ada virus dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian mudah dihubungi, Mas. Ya, misalnya ada CS-nya gitu ya. Oh iya. Yang ya kalau misalnya kita kerepotan atau misalnya lagi ada kendala gitu, nah kita hubungi CS-nya itu lebih cepat responnya itu keren banget, Mas. Ya mungkin karena hosting ini udah masuk ke ranah teknis kali ya, jadi kita belajarnya agak harus ekstra gitu ya. Iya, karena kan kendala ketika kita bikin sesuatu itu kan pengen nanya gitu, Mas. Iya benar. Betul kan? Nah, nanya ke siapa gitu, ya bingung kan? Ya lebih cepatnya dengan penyedia hosting itu. Iya, orang yang udah expert ya. Iya, kalau misalnya penyedia hostingnya lemot gitu ya kita juga sedangkan bisnis terus jalan gitu ya. Nah itu yang jadi faktor untuk kita memilih itu, Mas. Oke, nah ngomong-ngomong tentang hosting yang mudah, cepat dan aman, Niaga Hoster nih juga punya nih namanya Unlimited Hosting, di mana unlimited hosting ini juga bisa digunakan untuk membuat landing page berbasis WordPress gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau coba bikin WordPress, coba bikin landing page, bisa menggunakan unlimited hostingnya Niaga Hoster gitu. Oke, tapi so far aman ya
menggunakan WordPress dari apa namanya hosting yang sudah sesuai Iya. dengan kualitas itu tadi. Iya betul, karena ini salah satu yang buat boncos juga mas. Kan ketika orang ngeklik dari iklan itu kan dia ke website, Ha-ha. dia butuh loading kan. Mm-mm. Kalau lemot, walaupun iklannya keren gitu ya, Mm-mm. tapi lemot hilang tuh trafiknya. Iya. Bener nggak? Iya sih. Nah, itu Orang yang juga menyebabkan boncos gitu nafsunya kan. pas mau buka website ini udah bernafsu banget nih Iya. mau beli nih. Terus pas buka websitenya lah kok lama. Iya, gitu hanya kan. close kan. Nah Iya. itu kita bayar ke Facebook mas. Oh iya. Iya, kan kita bayar klik kan. Nah tapi kita kehilangan tuh. Konversinya nggak jadi Iya, ya. kehilangan. Itulah yang salah satu menyebabkan boncos itu ya kecepatan website. Oh, saya kira itu kalau misalkan kita ngiklan, kalau baru jadi konversi itu baru kita kayak kepotong gitu dana ke Facebooknya. Ya itu kalau menu iklan konversi ya mas ya. Oh, Cuma mau ada. ke sana itu Pixel diajarin dulu. Namanya iklan traffic gitu mas. Oh begitu. Oke oke oke. Unik juga ya. Ya, Maksudnya jadi Facebook tuh banyak menu mas ya. Ada iklan konversi sampai ke situ ya. Cuma kalau nggak nyampe gimana mas? Bener kan? Akhirnya bayar lebih mahal gitu. terombang-ambing ya Nah, customer-nya. dengan iklan traffic itu bisa nganalisa mas. Dia tuh wow, bisa jadi kecepatan websitenya lemot gitu. Oh itu yang dibenerin tuh. Nah itu yang faktor utama itu mas, dalam memilih hosting gitu. Oke, berarti kalau website lemot itu kan setahu saya nih ya, kalau website lemot itu harus dioptimasi kan? Iya betul. Iya kan? Nah, kalau selama ini tuh Mas Andri tuh optimasinya itu menggunakan apa? Apa jasa SEO atau apa? Oh enggak, banyak ini ya, banyak hal teknisnya ya. Misalnya gambar image-nya nggak boleh lebih dari 1 mega, minimal 500-an, Oh, kayak iya, gitu iya, tuh lah iya. ya. Terus kemudian install pluginnya itu yang dibutuhkan aja, template-nya juga, dan yang nomor satu ya penyedia hostingnya mas. Oh, oke. Kalau boleh tahu Mas Andri ini dulu background studinya apa? Oh saya sipil mas. Oh, oke, berarti nggak pernah bikin website sebelumnya? Oh enggak, saya berdasarkan pengalaman semua mas. Oh, oke oke. Jadi Iya. Semuanya belajar Iya, otodidak gitu. Maksudnya learning by doing ya? Yes, Enggak sebelumnya memang anak IT gitu. Oh enggak. Oke oke. Jadi kalau yang belum tahu optimasi nggak apa-apa nih Mas Andri aja bisa nih ya. Jadi belajar, yang penting ada kemauan untuk belajar itu sendiri gitu ya. Oke. Terus kalau ngomong masalah optimasi nih, kan tadi udah ngomongin masalah apa namanya pixel, ukuran dan lain-lain gitu. Selain itu ada lagi nggak sih Mas yang harus dioptimasi? Mungkin apa? Ada Oh, teks? kalau funnelingnya itu kan ketika kita dapat iklan traffic gitu ya. Nah, landing page tentu ya, kecepatan, konversi ya, itu ibarat anatomi landing page-nya gitu ya. Kemudian klik order gitu ya. Nah, kemudian mereka akan mendapatkan tagihan gitu. Kan customer kan dapat tagihan. Nah, itu belum selesai, Mas. Terus? Nah, itu teknik closing-nya mulai. Oke. Bisa jadi kita siapkan robot ya, robot misalnya robot itu ngirim ke WA atau ke email, atau bisa siapkan CS gitu. Oke, tapi kalau CS berarti cost lagi kan? Yes, betul. Oke. Nah, nanti kalau udah sampai situ udah selesai perjalanan bisnis gitu. Oke. Menarik sekali ya untuk mempelajari. Walaupun memang sepertinya cukup panjang ya, nggak tiba-tiba kita nyemplung terus ngiklan terus dapat duit gitu. Pasti ada aja ya untuk bangkitnya, terus ruginya gitu. Gimana caranya kita bisa apa ya namanya konsisten. Iya. Nah, gitu. Nah, kalau Mas Andri ini kan udah berkecimpung di dunia tentang bisnis online loh, sebagai seorang internet marketer gitu ya. Kalau misalkan di era saat ini nih, ke depannya gitu, gimana sih cara menurut Mas Andri perkembangan menjadi seorang internet marketer atau bergerak di bidang bisnis online itu sendiri? Iya. Jadi profesi ini adalah salah satu profesi yang mungkin bisa jadi alternatif untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu mas ya, bisa jadi penghasilan utama gitu ya. Kalau udah nyaman. Iya betul. Saya ingat sekali waktu itu saya kerja di Bapeda ya mas ya. Oke. Tahun 2011 saya punya ingat sekali ada program pemerintah itu internet masuk desa. Internet, oh Ya, ya, oke. Sekarang coba lihat, luar Benar-benar biasa kan. internet di mana-mana ya. Iya, yang dulu yang saya pikir 5 sampai 10 tahun yang lalu kejadian bener. Nah, sekarang anak SD udah internet kan? Iya, benar. Coba bayangkan 5 sampai 10 tahun nanti.
Kalau kita nggak bisa ngambil peluang ini, kita terlindas mas. Oh iya iya. Nah, jadi mulailah belajar saat ini, belajar digital marketing, dan internet ini bisa jadi solusi untuk bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin lebih besar dari saat ini gitu. Oke, tapi dulu waktu Mas Andri memulai bisnis ini tuh memang udah ada pemikiran atau kayak udah pernah ke masa depan balik lagi tuh kayak lihat oh kayak ini apa namanya internet tuh bakalan booming nih di tahun-tahun selanjutnya. Ya, karena kan saya kerja di Bapeda ya mas ya dulu ya. Jadi kita kan perencana kota gitu. Otomatis kan kita ngelihat negara-negara lain gitu ya. Otomatis ya kita bisa memprediksi gitu. Oke. Kan kita Bapeda itu kan kerjanya memprediksi kan. Apa punya impian gimana kota ini kayak gitu kayak gitu mas. Nah, dengan salah satunya program pemerintah itu adalah internet masuk desa. Artinya semua orang bisa ngakses internet. Kan? Ketika ada masa, ada peluang di sana, betul nggak? Iya. Kejadian sekarang di marketplace. Iya benar. Di daerah udah bisa beli sesuatu kan, pakai handphone kan. Iya. Bahkan sekarang orang-orang sukses itu banyak bukan hanya di kota, tapi banyak juga di daerah kan. Iya. Kayak gitu. Oke, tidak harus merantau untuk menjadi orang sukses sekarang betul, ya. Betul. Gitu guys, wow luar biasa sekali ya. Sih jadi tergugah hatinya untuk menjadi orang sukses gitu. Oke, nah di sini kan apa namanya kita tadi membahas tentang si internet marketer ini atau bisnis online ini menjadi sebuah side job ya atau apa namanya pekerjaan sampingan gitu lah ya. Bisa jadi ya. Nah, kalau misalkan apa namanya, gimana caranya kita bisa membuat pekerjaan sampingan ini menjadi sebuah pekerjaan yang utama atau kayak kan tadi Mas Andri katakanlah tadinya sampingan jadi dari PNS, terus punya sampingan sebagai bisnis online gitu kan. Nah, gimana sampai akhirnya kayak mematangkan diri menjadikan bisnis online ini suatu pekerjaan utama gitu. Iya. Yang pertama harus punya ilmu dulu mas. Oke. Karena ilmu itu ibarat kita punya box kita tambah besar. Artinya kita bisa melihat helikopter view gitu tuh ya. Jadi kita bisa melihat lebih besar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya berani action. Ya, berani action ya. Bahwa internet ini luar biasa mas. Pengguna internet Indonesia ini aja berapa? Jutaan ya? Jutaan, 200 juta lebih mas, Indonesia aja, belum internasional. Artinya ini marketnya gede banget. Karena semua orang sekarang punya handphone kan? Iya. Iklan bisa menyasar mereka. Misal, contoh, saya mau jualan casing handphone iPhone 14 misalnya, yang mau rilis gitu ya, Jadi kita di Facebook kita setting, Facebook tolong munculkan ke orang-orang yang punya handphone iPhone 14. Muncul tuh mas. Oke. Kita jualan casing handphone itu udah bisa jadi uang tuh. Gitu. Berarti tapi ketika memutuskan untuk menjadikan bisnis online ini menjadi sumber penghasilan utama, memang harus udah profit dulu ya? Oh iya. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman misalnya bakar kapal gitu ya. Pokoknya saya mau ini enggak. Semua harus ada ilmu dulu. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sedang kerja gitu ya, nah saran saya sisihkan uang untuk belajar gitu, investasi leher ke atas. Nah kemudian mulailah berbisnis kecil-kecil aja dulu, nggak usah gede-gede, kecil dulu sambil jalan. Nanti kalau sudah teman-teman udah tahu sendiri bagaimana, wah saya kapan memutuskan, ya tinggal pilihan karena hidup adalah untuk memilih mas. Iya. Gitu. Begitu ya teman-teman Hoster People semua ya. Jadi apapun pekerjaan kalian, kalau kalian mau menjadikan bisnis online itu adalah salah satu sarana untuk menambah penghasilan, it's okay gitu. Kalian tidak perlu meminderkan diri kalian dengan saya hanya seorang guru atau saya hanya seorang karyawan swasta atau apa gitu. Semuanya bisa dilakukan selama memang ada kemauan untuk belajar gitu ya, tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama. Oh iya, iya. Betul. Oke, seperti itu. Nah, sebelum ini udah kayak di penghujung acara nih ya. Oh iya. Tapi sebelum itu ada pesan-pesan untuk Hoster People atau orang-orang yang menonton acara ini. Apa sih pesannya untuk mereka terkait involvementnya Mas Andri ini sebagai seorang internet marketer gitu? Oh iya, oke.
Jadi teman-teman, mungkin teman-teman tahu bahwa sekarang dunia bertumbuh gitu ya. Yang dulunya masih 2G gitu ya, 3G gitu ya maksudnya. Jadi 4G, sekarang udah 5G. 5G. Artinya internet ini bertumbuh. Nah, ini bisa jadi solusi bagi teman-teman untuk bisa menghasilkan penghasilan tambahan tanpa harus resign dari pekerjaan gitu ya. Dan kemudian ya teruslah berusaha ya, teruslah belajar ya, kemudian temukan impian ya, nanti Anda akan bisa. Oke, itu dia pesan dari Mas Andri, seorang internet marketer yang menghasilkan jutaan hingga miliaran rupiah. Gitu guys. Ya. Oke, Mas Andri, terima kasih atas motivasi yang diberikan ya di Inspiratif Corner ini, sehingga bisa memberikan inspirasi ke para hoster people yang menjadi kaum rebahan saat ini supaya bisa mendapatkan cuan miliaran kayak Mas Andri ya. Amin, amin. Oke, buat hoster people yang udah nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru dari YouTube-nya Niaga Hoster. Oh iya, jangan lupa kalau misalkan kalian punya ide atau ingin ada narasumber baru yang didatangkan di Inspiratif Corner, langsung aja tulis di kolom komentar siapa yang pengen kalian undang. Oke, itu aja, dan sampai jumpa di Inspiratif Corner selanjutnya. Bye!